Animasi barusan aku bikin pakai PowerPoint. Nggak percaya? Sini aku tunjukin gimana caranya. September tahun lalu, waktu pertama kali aku bikin Reels, potongan caraku bikin intro Disney Plus pakai PowerPoint, lumayan banyak yang request buat bikin versinya logo Netflix. Sebelumnya emang aku pernah nyiapin stok intro logo yang mau tak bikin. Salah satunya ya Netflix ini. Tapi yang lama, bukan yang sekarang. Karena aku orangnya updated dan kebetulan ada request juga, jadi sekalian aja deh aku bikin yang baru. Sebenarnya mereka yang request juga nggak bilang sih intro Netflix yang mana, tapi aku cukup yakin kalau yang mereka maksud ya yang sekarang, yang kayak benang-benang itu. Soalnya emang se-ikonik itu. Oke, jatahnya opening. Introversi, bikin intro versi PPT. Oh ya, dilihat dari durasinya, pembahasan tentang introversi PPT Netflix ini durasinya bakal sama atau lebih panjang dari yang Disney Plus kemarin. Makanya kemungkinan nanti bakal kepotong jadi 2 atau 3 part. Bahkan nggak menutup kemungkinan bakal ada part keempat. Buat yang pertama, video kali ini aku bagi jadi 5 segmen. Berdasarkan gimana cara bikinnya. Buka PPT, atur layar dan warna background. Seperti biasa sebelum mulai aku bikin kerangkanya. Ada kotak-kotak yang bentuk huruf N, yang pendek dan yang panjang. Aku sebut mereka pita. Ada juga yang tekstur garis-garis kayak benang. Gimana cara bikin objek-objek buat kerangkanya nanti aku jelasin di masing-masing bagian. Jadi di intro itu bentuk huruf N-nya logo Netflix itu seolah-olah dibikin dari pita merah yang kelipat 2 kali. Terus suara de, deng itu masing-masing jadi checkpoint ketika si pita merah kelipat. Kayak gini. Nah ini pita merahnya, terus kan ke atas, situ kelipat 1 kali, terus kelipat 1 kali lagi. Ya pokoknya kayak gini lah, nggak kelihatan jelas. Buat bikin efek pita merah di PowerPoint itu simple banget. Kita cuma butuh 2 kotak sama 1 jajar genjang. Rentangkan kursormu ke insert, kemudian klik shapes. Setelah muncul bentuk-bentuk lucu, cari yang bentuknya kotak, lalu klik. Buat kotak sebebas mungkin mumpung belum ada peraturan yang melarang bikin kotak-kotak. Kasih warna merah sama hilangin garis tepinya ya. Karena yang merah dan kotak-kotak gak suka sama yang di tepi-tepi. Iya nggak sih? Sedikit tips supaya bentuknya presisi, teman-teman bisa siapin dulu screenshot N-nya Netflix dari video asli yang teman-teman jadiin referensi. Habis itu tinggal gambar aja kerangkanya di atas screenshotnya tadi. Kebayang kan? Ya udah, gini deh. Ini screenshot. Drag ke PPT, pasin ukuran segede kanvasnya. Habis itu kayak langkah tadi bikin kotak di atas screenshot ini. Nanti kalau udah beres, hapus aja screenshotnya. Kayak kenangan bersama doi. Penak toh? Setelah itu kita copy paste 1 kali kotak yang barusan. Terus jejerin di sebelahnya, kayak main Tetris bersama teman. Ada banyak garis bantu, jadi boleh minta tolong doi karena doi tidak PHP. Satu lagi buat jembatan melengsenya, kita bikin pakai jajaran genjang. Terus mahakaryakan. Kali ini kasih warna merah juga tapi lebih terang, soalnya lebih terdepan. Setelah lengkap, susun rapi ketiganya. Jajar genjang di paling depan, 2 kotak jadi ajudan. Boleh juga kita grup dulu mereka lalu align to center and middle. Supaya tepat berada di pusat kanvas. Pusat perhatian. Sekarang udah jadi trio Dukot Jargon. 2 kotak dan 1 jajar genjang yang bentuk N-nya Netflix. Langkah berikutnya adalah bikin mereka jadi kayak pita kelipat. Beda sama Disney Plus, motion yang dipakai buat animasi Netflix ini jauh lebih gampang. Di sini kita bener-bener cuma pakai motion yang tipe path. Kurang lebih nanti kayak gini skenario dramanya. Kotak pertama gerak merakyat dari bawah ke atas. Jajar genjang gerak melintang dari kiri atas ke kanan bawah. Dan kotak kedua sama kayak kotak pertama dari bawah ke atas. Sebelum mulai mainin path, kita geser dulu kotak-kotak sama jajar genjangnya ke posisi awal mereka.
Tapi di sini kita nggak akan semata-mata geser doang. Daripada itu, kita bakal pakai metode copy paste supaya kita tetap bisa lihat tujuan akhir dari motionnya. Caranya, masing-masing objek kita copy paste biar tidak kesepian. Lalu hasil copy paste-nya ini kita pindah ke posisi awal, sementara objek aslinya jadi penanda posisi akhir. Kalau udah, masing-masing kita kasih animasi tipe path yang sesuai. Klik kotak pertama yang jadi kepala N. Tak henti-hentinya rentangkan kursormu ke menu Animations. Kemudian klik Add Animation, lalu bergerak ke bawah cari kumpulan motion warna putih yang menandakan tipe path. Klik More, lalu cari yang up. Setelah itu rapikan gerak motionnya, sesuaiin sama kotak tujuan akhir motion yang udah kita siapin sebelumnya, biar tidak sia-sia. Biasanya aku lebih suka bikin objek yang jadi tujuan akhir itu warnanya ngejreng, misalnya kuning, supaya kelihatan beda sama display motionnya. Buat yang jajar kenjang, pilih motion diagonal up left, terus rapiin gerak motionnya lagi. Ulangi lagi langkah yang sama yang dipakai buat kotak kepala N ke kotak buntut N. Sebenarnya karena ini identik, ada triknya sih. Tinggal kita copy paste aja. Nanti animasinya bakal auto ikut ke copy paste. Lumayan irit satu langkah. Karena semua objek udah dianimasiin, sekarang tinggal atur timingnya. Buat atur timing kali ini, intinya adalah ketika satu selesai, baru satunya mulai. Oke, langsung aja. Buat atur timing, rentangkan kembali kursormu menuju animations. Lalu klik Animation Pane untuk melihat pengaturan motionnya. Di sini kepala N kita atur bergerak secara up selama 0,14 detik, dimulai dari awal. Kemudian kita lanjutkan jajar genjang di sini bergerak secara diagonal down right selama 0,14 detik juga. Tapi baru mulai di detik ke-16. Terakhir, kita atur buntut N bergerak up lagi selama 0,25 detik dan baru mulai di detik ke-0,35. Oh ya, jangan lupa ganti backgroundnya jadi hitam biar tidak ketahuan lagi gelap-gelapan. Ini hasilnya. Gimana? Kelihatan aneh ya? Nah, makanya kita kasih satu sentuhan terakhir. Kita bikin black box alias kotak hitam buat nutupin posisi awal si dua kotak sama jajar genjang tadi, supaya tidak diekspos oleh media. Upgrade hasilnya. Gimana? Jauh lebih ba'dum tas jos kan? Sampailah di penghujung segmen 2 di mana kita berhasil bikin efek pitanya N. Sampai sini hitungannya masih gampang banget. Oke, segini dulu, kita lanjut di video berikutnya. Video berikutnya bakal bahas tentang gimana cara nganimasiin keluar pita N. See you. Ini dia bagian yang kayaknya impossible, padahal sebenarnya enggak. Oke, jadi gini. Bayangin dulu konsep keluarnya. Bioskop, film. Tapi sebelum ke sana, kita mesti bikin sesuatu dulu. Ada yang merah ke kuning, ada yang introversi. Bikin intro versi PPT. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.